Bab 346 orang yang ditakdirkan. Kedua wanita itu sedikit terkejut ketika mendengar ucapan Sander. Keduanya saling memandang dengan sedikit keheranan. Mereka kagum bahwa bocah ini bisa-bisanya ingin membuktikan dirinya kepada mereka. Wanita yang bergaun putih menyeka darah di sudut bibir keponakannya dengan lembut. Dia berujar seraya tersenyum, "Bibi akan membantumu. Jangan merasa tertekan, mengerti?" Sander tersenyum lebar tanpa berkata apapun. Melihat Sander yang keras kepala, wanita itu hanya menggeleng sembari tersenyum. "Pulihkan dirimu dengan baik, biarkan Bibi yang urus sisanya." Sander tampak mengangguk. Dia memejamkan matanya perlahan. Di dalam tubuhnya, pohon keramat alam segera memulihkan tubuhnya. Wanita itu bangkit, lalu memandang ke arah Kaisar Nuan yang berdiri jauh di sana. Kini, di bawah penekanan orang itu, jiwanya mulai pulih perlahan. Meskipun garis keturunan Sander kuat, mustahil untuk menyingkirkan seorang Kaisar Agung Nasib dengan mudah. Wanita itu tampak menggenggam pedang panjang. Gaun panjang putihnya berkibar-kibar. Parasnya luar biasa cantik bak dewi dari langit. Dia melihat sekelompok ahli era peradaban abadi, lalu bertanya seraya tersenyum, "Berduel atau pertarungan berkelompok?" "Pilihlah, aku bebas." Pria tua berjubah menatapnya sambil membalas, "Aku ada misi lain, jadi tidak akan berduel dengan Nona." Ketika mengucapkan kata-kata itu, dia tiba-tiba membuka telapak tangannya. Di momen itu juga, api suci abadi dan angin baka tiba-tiba melonjak ke langit, lalu berubah menjadi 2 ekor naga raksasa yang menyerang ke arah si wanita. Sementara itu, pada waktu hampir bersamaan, beberapa Kaisar Agung Nasib lainnya tiba-tiba menghilang dan langsung menuju si wanita bergaun putih. Wanita itu tetap tenang. Dia memutar pergelangan tangannya. Ujung kakinya sedikit berjinjit, lalu dia langsung berubah menjadi sinar pedang yang meluncur ke langit. Sekejap kemudian, seberkas energi pedang putih turun dari langit bak tirai langit. Hampir bersamaan, wanita berjubah putih di sampingnya juga berubah menjadi sinar pedang dan meluncur seketika. Energi pedang memotong ribuan mil dan menghancurkan segala sesuatu. Bam! Tiba-tiba, kedua naga itu hancur. Wanita bergaun putih menghunuskan pedang di hadapan si pria tua. Pria itu tampak memicingkan mata. Telapak tangannya terbuka, lalu seberkas cahaya emas langsung menutupi tubuhnya. Bam! Begitu si wanita menebaskan pedangnya, cahaya emas itu hancur berantakan. Kekuatan yang dahsyat langsung membuat pria itu kemundur sangat jauh. Sebelum dia berhenti, wanita bergaun putih kembali melancarkan satu tebasan lagi. Melihat wanita itu mendekat, pria tua berjubah merasa sangat terkejut. Ilmu pedang wanita ini sangat menakutkan. Dia tidak berani meremehkannya sehingga tiba-tiba membuka tangannya. Tubuhnya sedikit condong ke depan. Dia membisikkan mantra kuno. Seketika, gambar ilusi besar seperti gunung muncul di belakangnya. Gambar ilusi besar ini berwarna emas dan sangat gagah. Dengan satu pukulan ke bawah, ribuan sinar emas meledak, di mana menghancurkan bintang dan galaksi. Suara keras terdengar. Pukulan itu membuat wanita itu terhenti di tempat, sementara bintang-bintang berkecamuk. Kehebatan satu pukulan ini sudah cukup untuk menghancurkan bintang dan galaksi. Pria tua itu menatap si wanita yang terhenti di kejauhan. Sorot matanya penuh dengan kejahatan. Tiba-tiba, dia membuka tangannya, lalu meremasnya menjadi kepalan. Pada saat yang sama, gambar ilusi besar di kepalanya tiba-tiba mengecil,
Kemudian sebuah pukulan lagi-lagi dilancarkan. Bam! Ribuan sinar emas meledak dari pukulan ini. Seiring dilancarkannya pukulan ini, seluruh galaksi terasa sangat kecil seperti debu. Pada saat ini, wanita bergaun putih meluncur dengan cepat. Seiring dengan ujung kakinya sedikit berjinjit, dia langsung meluncur ke udara. Sekejap kemudian, seberkas sinar pedang menyerang keluar. Adu kekuatan. Di depan pukulan ini, tebasan si wanita seperti semut di depan gunung, tidak berarti. Hanya saja, ketika pedangnya menancap di atas pukulan itu, serak, pukulan itu langsung terbelah. Sekejap kemudian, wanita bergaun putih sudah berada di depan pria tua berjubah. Seiring ditebaskannya pedang tersebut, sinar pedang yang membentang segera berjatuhan. Bam! Gambar ilusi besar di belakang pria tua berjubah langsung hancur berkeping-keping. Pria itu terus mundur. Selama dia mundur, ruang di sekitarnya terus runtuh. Sangat menakutkan. Ketika pria tua itu berhenti, sinar pedang tiba-tiba menyerbunya lagi. Pria tua berjubah itu tiba-tiba memicingkan matanya. Dia segera menunjuk ke keningnya sendiri dan memarahi, "Dengan darahku, aku memanggil 3 bencana karma." Muncullah. Bam! Tiba-tiba, keheningan menghampiri galaksi. Di kejauhan, tubuh wanita bergaun putih tiba-tiba terbakar. 3 bencana karma. Ini adalah teknik kuno era peradaban abadi yang seharusnya hanya muncul saat seorang Kaisar Agung Suyue hendak menerobos ke Kaisar Agung Nasib. Namun, pria tua itu dapat mengendalikannya dengan cara rahasia. Dengan kata lain, kalaupun seseorang belum mencapai Kaisar Agung Nasib, dia dapat membawakan bencana semacam itu kepada lawannya. Bencana pertama adalah api. Api ini bukan api langit, juga bukan api biasa, melainkan api manusia yang berasal dari organ dalam tubuh manusia. Api tersebut menembus seluruh tubuh. Sedikit kesalahan saja, organ dalam akan berubah menjadi abu, anggota tubuh akan membusuk, tulang dan daging juga akan meleleh. Kemudian, tubuh hancur, ribuan tahun kehidupan hancur, berubah menjadi ilusi. Ketika tubuh wanita itu mulai terbakar, dia tampak mengernyit. Sementara itu, si pria tua merasa senang. Dia hendak menunjukkan bencana kedua, tetapi di momen ini kekuatan misterius tiba-tiba muncul dari dalam tubuh si wanita. Dalam sekejap, api manusia itu langsung dihancurkan. Kekuatan kematian. Melihat adegan ini, pria tua itu terperangah. Seketika itu juga, wanita bergaun putih sudah mendekatinya. Bam! Seiring dengan memancarnya sinar pedang, pria tua berjubah langsung terpental beberapa ribu meter. Ketika berhenti, dia membentuk segel tangan dengan cepat. Tiba-tiba, berbagai lambang kuno meledak keluar dari tubuhnya. Pada momen yang sama, sebilah pedang terbang menuju ke arahnya. Pedang kematian. Ketika pedang ini menyerang, semua lambang di sekitar tubuh pria tua itu langsung lenyap. Si pria tua tampak memicingkan matanya. Dia segera memanggil pelindung emas. Bam! Pelindung emas itu hancur berkeping-keping. Pria tua itu terpental lagi. Tetapi pada saat ini, pedang tersebut kembali menyerang. Melihat adegan ini, si pria tua merasa sangat terkejut. Dia tahu bahwa dia bukan lawan bagi wanita di depannya. Dia segera berseru, "Mundur! Mundur!" Usai berkata demikian, dia segera berubah menjadi cahaya dan menghilang di ujung langit. Sementara itu, beberapa Kaisar Agung Nasib yang sedang bertempur dengan wanita berjubah putih di sampingnya, juga tidak ragu-ragu. Mereka segera pergi.
Sebab, mereka sudah berjuang dengan susah payah untuk melawan wanita berjubah putih. Kini, begitu pria tua itu pergi, mereka tidak berani tinggal di sana untuk melanjutkan pertarungan. Kedua wanita itu tidak mengejar. Mereka menyimpan pedang mereka dan kembali ke sisi Sander. Di momen ini, luka Sander sudah hampir sembuh. Sander perlahan membuka matanya. Saat melihat kedua wanita itu, dia tersenyum. Wanita bergaun putih bertanya, "Bagaimana?" Sander mengepalkan kedua tangannya. Bam! Tiba-tiba, aura yang kuat meledak dari tubuhnya. Tingkat pencerahan Xian. Meskipun terluka parah dalam pertempuran dengan Kaisar Nuan, Sander mendapatkan keuntungan dari malapetakannya. Dia telah mencapai tingkat pencerahan Xian. Wanita bergaun putih berucap sambil tersenyum, "Selamat." Sander bangkit perlahan, kemudian berujar dengan serius, "Terima kasih sudah membantu, Bibi." Wanita bergaun putih tersenyum. "Untuk apa begitu sungkan?" Sander tersenyum tanpa berkata apa-apa. Dia tahu bahwa kedua bibi ini membantu dirinya karena ayahnya. Mereka memiliki perasaan yang sangat dalam terhadap ayahnya, jadi akan membantu dirinya juga. Bagi mereka, membantu dirinya adalah hal yang wajar, tetapi dia tidak boleh menganggapnya begitu. Kali ini, dia berada dalam kesulitan. Dia harus introspeksi diri dengan baik. Wanita bergaun putih tiba-tiba berkata, "Ayo, kita kembali ke alam semesta Guanxuan." Sander terfokus kembali. Dia melihat kedua wanita itu, lalu bertanya, "Apa kalian juga akan kembali ke alam semesta Guanxuan?" Wanita bergaun putih tampak menggeleng. "Kakak tidak ada di sana, jadi kami tidak akan ke sana." Sander mengangguk. Tepat ketika dia hendak berbicara, bibi yang berjubah putih berujar, "Ayo." Sander memberi salam kepada kedua bibinya. "Sampai jumpa, Bibi." Setelah itu, dia mengubah arah dan menghilang di ujung galaksi. Wanita bergaun putih melihat Sander yang menghilang di kejauhan di ujung galaksi. Dia berucap sambil tersenyum lembut, "Bocah ini benar-benar luar biasa. Dia memiliki kekuatan seperti itu pada usianya, sungguh luar biasa. Tapi, dia agak keras kepala." Wanita berjubah putih berkata, "Sepertinya dia sangat takut kita meremehkan dia." Wanita bergaun putih menggeleng. Tidak, dia tidak ingin menjadi generasi ketiga yang lemah. Dia ingin menunjukkan kepada kita bahwa dia juga sangat berbakat. Usai berkata demikian, dia tersenyum. Tapi, itu tidak salah. Bagaimanapun, dia mengikuti jalan ilmu pedang tak tertandingi, jadi tentu saja tidak boleh terlalu bergantung pada orang lain. Wanita berjubah putih agak khawatir. Tapi, lawannya lebih kuat dari lawan kakak waktu itu. Wanita bergaun putih mengangguk. "Kalau begitu, kita tinggal sementara di sini untuk menjaganya." Wanita berjubah putih berkata, "Tapi, di dunia abadi." Di suatu tempat di dalam kehampaan, seorang pria paruh baya duduk bersila di tanah. Kedua tangannya diletakkan di atas kedua lututnya dengan galaksi berbintang yang aneh dan misterius di sekelilingnya. Kaisar Yongsheng. Di belakangnya, ada 6 orang berpakaian putih. Masing-masing dari mereka membawa pedang panjang dan berdiri dengan tenang. Pada saat itu, beberapa orang tiba-tiba mendekat dari kejauhan. Itu adalah pria tua berjubah dan yang lainnya. Pria itu berjalan perlahan ke depan Kaisar Yongsheng dan memberi hormat yang dalam. Kaisar Utama. Kaisar Yongsheng perlahan membuka matanya. "Apa kamu gagal?" Raut wajah si pria tua berubah menjadi suram.
Dia dilindungi oleh dua kultivator pedang yang luar biasa. Kaisar Yongsheng tersenyum. Dua kultivator pedang luar biasa. Pria tua berjubah mengangguk. Mereka sangat kuat. Kaisar Yongsheng perlahan bangkit. Dia merentangkan kedua lengannya dan tersenyum. Ini akan menjadi menarik. Dia kemudian memalingkan kepalanya ke arah lain. Christopher. Usai berkata demikian, seorang pria yang anggun berjalan keluar. Kaisar Yongsheng melihat pria yang berdiri di depannya. Apa kamu sudah menyelidiki identitas pemuda itu? Christopher tampak mengangguk. Dia adalah anak dari Master Pedang Dunia, Pangeran Alam Semesta Guan Xuan sekarang. Dia juga salah satu orang berbakat alam semesta Guan Xuan saat ini. Di belakangnya, juga ada beberapa ahli yang misterius. Seorang wanita bergaun polos, seorang master pedang berbaju biru. Kaisar Yongsheng melambaikan tangannya. Orang-orang ini tidak penting. Katakan padaku, apakah dia orang dari pemilik pena Tao? Christopher menggeleng. Dia memang punya segel Tao, tapi dia bukan orang dari pemilik pena Tao. Selain itu, dia juga tidak memiliki berkah Dewa Tao. Jelas, dia bukan orang yang ditakdirkan untuk generasi ini. Kaisar Yongsheng bertanya lagi, jadi, alam semesta Guan Xuan ini tidak dilindungi oleh pemilik pena Tao? Christopher mengangguk, ya. Mendengar ini, Kaisar Yongsheng tersenyum. Kalau dia bukan orang dari pemilik pena Tao, juga bukan orang yang ditakdirkan, kita singkirkan saja. Bersambung. Bab 347 hanya seorang dewa pedang agung. Ketika Kaisar Yongsheng mendengar kata-kata Christopher, dia sedikit ragu. Kemudian, dia berucap dengan serius, masalah ini tidak semudah itu. Kaisar Yongsheng menatap Christopher. Dia bertanya, apa maksudmu? Christopher menjawab dengan serius, Kaisar Utama, setelah era peradaban keabadian adalah era peradaban ilahi. Era peradaban ilahi tidak bertahan lama sebelum diubah oleh dewa nyata dari alam semesta nyata. Dewa nyata itu pernah bertarung dengan pemilik pena Tao. Bukan hanya bertarung, mungkin juga berhasil mengalahkannya. Mengalahkan pemilik pena Tao. Mata Kaisar Yongsheng agak memicing. Dia mengibaskan lengan jubahnya. Tidak mungkin. Christopher menatap Kaisar Yongsheng. Kemudian, Kaisar Yongsheng berujar, aku pernah bertarung dengan pemilik pena Tao. Kekuatan orang itu sangat luar biasa dan tidak terduga. Tidak ada orang di dunia yang bisa mengalahkannya. Christopher ragu untuk berkata lebih lanjut. Kaisar Yongsheng berucap sambil tersenyum, tentu saja. Sejak mencapai ketenaran, menciptakan era peradaban abadi, juga menciptakan jalan abadiku sendiri, aku sudah menjadi tak terkalahkan selama berjuta-juta tahun. Di zamanku, ada banyak jenius luar biasa, tapi mereka semua sudah kukalahkan dan menghilang dalam sejarah. Dapat dikatakan, di hadapanku, bahkan Kaisar Agung Nasib dan Roh Alam Semesta, hanyalah seperti semut. Tapi, setelah pemilik pena Tao muncul, dia berhenti tersenyum. Kekuatan orang ini belum pernah kulihat sebelumnya. Aku tidak akan pernah percaya kalau ada orang yang bisa mengalahkannya. Christopher berucap dengan serius, tapi, peradaban ilahi akhirnya digulingkan oleh dewa nyata. Kaisar Yongsheng bertanya, kenapa dia tidak langsung membunuh pemilik pena Tao? Christopher tampak diam. Dia tidak bisa menjawab karena dia juga tidak tahu. Hal itu juga membuatnya bingung. Kaisar Yongsheng menambahkan seraya tersenyum, tentu saja, kita tidak boleh meremehkan alam semesta nyata. Christopher berucap dengan serius, Kaisar Utama,
Alam semesta nyata sangat kuat, tapi mereka sudah berperang melawan alam semesta Guanxuan selama berjuta-juta tahun. Hanya saja, mereka belum bisa menghancurkan alam semesta Guanxuan. Jadi, kita harus lebih berhati-hati dalam menghadapi alam semesta Guanxuan. Kaisar Yongsheng tersenyum, lalu berucap, "Christopher, aku tahu, waktu itu kita dikalahkan oleh pemilik pena Tao, jadi kamu mulai menjadi lebih berhati-hati sekarang. Kewaspadaan itu baik, tapi tidak boleh terlalu berhati-hati, takut dan ragu-ragu, apalagi kehilangan semangat dan keberanian." Christopher terdiam. Kaisar Yongsheng melanjutkan, "Baik alam semesta Guanxuan maupun alam semesta nyata, keduanya adalah musuh kita." Usai berkata demikian, dia melihat ke kejauhan di tengah galaksi. "Aku akan menghidupkan kembali era peradaban abadi dan membuat dunia menghormati jalurku. Era ini masih milik kita." Christopher mengingatkan, "Nona Rosa dari alam semesta nyata ingin kita bertarung mati-matian dengan alam semesta Guanxuan." Kaisar Yongsheng melanjutkan, "Tentu saja, aku mengerti rencananya, tapi itu sesuai dengan keinginanku." Christopher menatap Kaisar Yongsheng. Kaisar Yongsheng melanjutkan, "Pertama, pemuda itu memiliki banyak barang berharga. Aku butuh barang-barang itu, terutama pohon keramat alam. Aku perlu pohon itu untuk memulihkan luka. Kedua, kekuatan alam semesta Guanxuan lebih lemah dari alam semesta nyata dan mudah dihancurkan. Setelah menghancurkan alam semesta Guanxuan, kita bisa kembali menghadapi alam semesta nyata." Di sampingnya, seorang pria tua berjubah mengingatkan, "Kaisar utama, kedua kultivator pedang di belakang pemuda itu mempunyai kekuatan yang jauh melampaui Kaisar Agung Nasib." Mata Kaisar Yongsheng perlahan-lahan terpejam. "Menurutmu, kita harus menghancurkan alam semesta Guanxuan dulu atau alam semesta nyata?" Christopher menjawab dengan serius, "Saranku adalah menunggu dan mengamati dulu. Kita bisa berkembang dengan baik dan tidak terburu-buru untuk menguasai seluruh alam semesta." Pria tua berjubah juga mengangguk. Ini adalah pendekatan yang paling aman. Sebab, setelah berhadapan dengan alam semesta Guanxuan, dua juga menyadari bahwa alam semesta ini tidak semudah yang dibayangkan. Apabila mereka menyerang dengan gegabah, mungkin akan kalah. Kaisar Yongsheng tiba-tiba berkata, "Apa yang paling kita butuhkan sekarang?" Mendengar itu, kedua orang itu terdiam. Kemudian, ekspresi mereka berubah menjadi sangat suram. Apa yang mereka butuhkan sekarang? Uang. Energi spiritual. Mereka mungkin telah menguasai dunia bintang kacau ini, tetapi apa tempat ini sebenarnya? Tempat ini jelas adalah sampah. Tidak ada energi spiritual, juga ada berbagai bencana yang mengganggu. Bahkan, bagi mereka, tinggal di sini adalah mimpi buruk. Membangun sesuatu di tempat seperti ini benar-benar sulit. Perlu diketahui bahwa para ahli yang hidup kembali ini, baik untuk berlatih atau memulihkan luka, mereka membutuhkan energi spiritual yang besar. Namun, dunia bintang kacau memiliki sedikit energi spiritual, sumber daya yang langka, dan tidak cocok untuk berlatih atau bertahan hidup. Kini, Kaisar Yongsheng melanjutkan, "Saat ini, kita hanya punya dua pilihan. Pertama, mengambil alih alam semesta Guanxuan atau alam semesta nyata. Kedua, membuka batas alam semesta dan mencari dunia baru." Kemudian, dia melihat ke arah kedua orang itu. "Menurut kalian, mana yang lebih mudah?" Kedua orang itu terdiam. Jelas sekali mereka akan memilih untuk menyerang yang sudah ada. Hanya saja,
untuk merusak batas alam semesta. Apabila berada pada puncak kekuatan Kaisar Yongzheng, itu bisa dilakukan. Namun sekarang, mungkin agak sulit. Kaisar Yongzheng berucap, persiapkan diri kalian. Kita akan menghancurkan alam semesta Guanxuan dulu. Christopher memperingatkan, kita harus berhati-hati dengan alam semesta nyata. Kaisar Yongzheng tersenyum. Wanita itu kira dia cerdas, tapi dia tidak memahamiku. Dia tidak tahu, di hadapan kekuatan yang mutlak, semua intrik dan tipu daya hanyalah debu. Begitu aku mendapatkan pohon keramat alam itu dan sembuhkan lukaku, dia akan merasakan keputusasaan. Nantinya, aku akan meremas kepalanya dengan tanganku sendiri. Awalnya, Christopher ingin memberikan peringatan agar tidak meremehkan musuh, tetapi kemudian dia memikirkan bahwa dalam zaman ini, ketika pemilik pena Tao tidak muncul, memang tidak ada orang yang dapat mengancam Kaisar Yongzheng. Angkuh. Dia benar-benar memiliki hak untuk menjadi angkuh. Bagaimanapun, dia hanya pernah kalah sekali dalam hidupnya. Kaisar Yongzheng melanjutkan, Christopher, kali ini kamu akan memimpin rombongan ke alam semesta Guanxuan. Christopher menatap Kaisar Yongzheng, lalu berucap, Kaisar Utama, kalau kamu sudah memutuskan untuk menghancurkan alam semesta Guanxuan, kenapa tidak langsung turun tangan sendiri dan mengakhiri semuanya, tanpa memberi mereka kesempatan? Kaisar Yongzheng berujar, aku punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Christopher agak penasaran. Hal yang lebih penting. Kaisar Yongzheng berujar sambil tersenyum, alam semesta Guanxuan hanya langkah pertama kita. Musuh sejati kita adalah alam semesta nyata. Jadi, aku harus pergi dan menyelamatkan begitu banyak ahli yang telah tersegel dan membuat mereka bekerja untukku. Christopher tampak mengangguk ringan. Berapa banyak orang yang harus dibawa? Pria tua berjubah itu mengingatkan, alam semesta Guanxuan tidak lemah, jangan lengah. Kaisar Yongzheng berkata dengan tenang, bawa semua orang. Setelah menghancurkan alam semesta Guanxuan, langsung ambil alih. Gunakan alam semesta Guanxuan sebagai basis dan rencanakan untuk menyerang alam semesta nyata. Christopher pun mengangguk. Aku akan melaksanakan perintah. Kaisar Yongzheng berubah menjadi sinar cahaya dan pergi. Tidak lama kemudian, dia tiba di suatu tempat di tengah ruang hampa. Kaisar Yongzheng membuka telapak tangannya. Sebuah menara muncul di tangannya. Kaisar Yongzheng berucap sambil tersenyum, roh pagoda, apa kamu sudah memutuskannya? Dengar, di masa lalu pada era keabadian, ada begitu banyak artefak yang ingin mengakuiku sebagai tuan mereka, tapi aku menganggap mereka semua tidak layak. Pagoda kecil tidak bersuara. Kaisar Yongzheng tertawa terbahak-bahak sebelum melanjutkan, roh pagoda, kamu sudah ada cukup lama. Aku akan bertanya, sejak kamu lahir hingga sekarang, apa kamu pernah melihat seseorang yang lebih kuat dariku? Setelah beberapa saat, pagoda kecil menjawab, tidak pernah. Kaisar Yongzheng tertawa lagi. Jadi, kenapa kamu masih tidak ingin mengakuiku sebagai tuanmu? Pagoda kecil berucap, ada satu keinginanku yang belum terwujud. Itu adalah sesuatu yang sangat aku sesali dalam hidupku. Kalau kamu bisa membantuku menyelesaikannya, aku akan mengakui kamu sebagai tuanku. Bagaimana menurutmu? Kaisar Yongzheng berujar sambil tersenyum, coba katakan. Pagoda kecil berucap, aku pernah memiliki dendam dengan seseorang. Kalau kamu bisa membantuku membunuh orang itu ke depannya, aku akan mengakui kamu sebagai tuanku. Kaisar Yongzheng tertawa sebelum bertanya, hanya membunuh seseorang.
Siapa yang ingin kamu bunuh? Pagoda kecil menjawab, Destril. Kaisar Yongsheng mengernyit, Destri. Siapa dia? Pagoda kecil menjawab, seorang dewa pedang agung. Kaisar Yongsheng menggeleng sambil tersenyum. Hanya seorang dewa pedang agung. Baiklah, setelah menyelesaikan urusanku, aku akan membantumu membunuhnya. Kemudian, dia menghilang di langit bintang. Di alam semesta Guanshuan. Setelah kembali ke alam semesta Guanshuan, Sander segera menemui Teza. Keduanya berjalan pelan di antara bintang. Teza memandang Sander, lalu berkata, kami juga sudah mengetahui tentang era peradaban abadi. Itu adalah era sebelum era peradaban ilahi. Pemilik pena Tao tidak membunuh mereka, tapi hanya menyegel mereka. Sekarang, sekelompok ahli tersebut telah melepaskan diri dari segel dan kembali ke dunia. Sander berkata dengan serius, mereka pasti akan menyerang alam semesta Guanshuan kita. Teza tampak mengangguk, bukan pasti, tapi segera. Sander memandang Teza. Orang itu bertanya dengan tenang, apakah wanita misterius di dalam tubuhmu sudah berkhianat? Sander tampak terkejut. Senior tahu dia akan berkhianat. Teza tampak menggeleng. Aku hanya menebak. Sander kebingungan. Menebak. Teza menjelaskan, dia berasal dari alam semesta nyata, pasti punya rencana mengikuti kamu. Sander tidak mengerti. Lalu, kenapa ayah masih membiarkannya mengikutiku? Teza melirik Sander, lalu berbalik bertanya, apakah dia memberi manfaat padamu? Sander terdiam. Memang ada manfaatnya dan cukup banyak. Teza mengubah topik pembicaraan. Kalau era peradaban abadi menyerang alam semesta Guanshuan kita, akhirnya yang akan diuntungkan adalah alam semesta nyata. Apakah kamu pernah bertemu dengan Kaisar Yongsheng? Bagaimana pendapatmu tentang orang itu? Sander berkata dengan suara berat, dia mengaku tak terkalahkan begitu muncul. Teza mengangguk sedikit. Aku mengerti. Sander melihat ke arah Teza. Mengerti apa? Teza menjawab dengan tenang, bersiaplah untuk pertempuran. Ekspresi Sander membeku. Teza berkata, aku akan memanggil orang. Usai berkata demikian, dia berbalik dan langsung menghilang di ujung langit bintang. Di tempat itu, Sander melihat ke langit bintang yang dalam. Dia terdiam untuk waktu yang lama, lalu berbalik dan pergi. Namun, segera setelah dia berbalik, seorang wanita muncul di hadapannya. Itu adalah Grace. Grace melihatnya. Dia tersenyum manis. Parasnya sangat cantik dan tak tertandingi. Melihat Grace, Sander langsung tersenyum. Dia mendekati Grace dan memeluknya dengan lembut. Wajah Grace sedikit memerah. Ada orang di sekitar. Sander tertawa sebelum berkata, memangnya kenapa? Aku memeluk istriku sendiri, itu sepenuhnya wajar. Wajah Grace tersenyum saat melihat Sander. Kenapa? Kamu sangat bahagia. Sander memeluk Grace dengan lembut. Melihatmu membuatku bahagia. Mendengar itu, wajah Grace langsung dipenuhi senyum manis. Dia memeluk pinggang Sander dengan kedua tangannya. Melihatmu juga membuatku bahagia. Sander hendak berbicara, tetapi tiba-tiba Grace berkata, Sela sangat cantik, bukan? Mendengar ini, ekspresi Sander langsung membeku. Grace melihat Sander, lalu berucap sambil tersenyum, bukan aku yang ingin memata-mataimu. Ibumu khawatir padamu, dia meninggalkan mata-mata, jadi. Sander tersenyum getir, ibunya benar-benar sulit dimengerti. Tiba-tiba, Grace bertanya,
Apakah Sheila secantik aku? Sander tiba-tiba meraih tangan Grace dengan lembut. Dia berucap dengan suara lembut, "Jangan membahas ini, ya." Grace melihat Sander dan bertanya, "Kenapa?" Sander memeluk Grace, lalu berkata dengan lembut, "Karena aku tidak ingin berbicara tentang wanita lain di hadapanmu." Mendengar itu, hati Grace langsung meluluh. Sander tiba-tiba menundukkan kepalanya dan mencium Grace. Tangan kanannya tanpa sadar meraih sesuatu. Kali ini, bukan hanya hati Grace yang luluh, tubuhnya juga melemas. Bersambung.